Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi ini bersama saya Pendeta R.T. Patikawa, Pendeta Jemaat GGPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi Kalimantan Barat. Kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, terpujilah namamu yang senantiasa menuntun kehidupan umatmu. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari yang baru pagi ini. Di saat ini ya Tuhan, pimpin dan tuntun kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti dan kemudian memberlakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa dan sembahyang kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di bawah judul perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ada peribahasa yang menyatakan semakin tinggi pohon maka semakin kencang juga angin menerpanya. Hal ini mau menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang, jabatannya, usianya, dan lain sebagainya, maka semakin banyak tantangan hidup yang akan dihadapi. Karena kalau sebagai pemimpin, semakin banyak yang dipimpin, semakin banyak juga tugas dan tanggung jawab, semakin banyak persoalan yang akan timbul. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dalam bacaan kita sebagai seorang pemimpin juga berada dalam tantangan yang besar. Khususnya ketika di dalam bacaan kita, ia boleh memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tantangan utama sebagai seorang pemimpin adalah kuasa atau kekuasaan. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya Yusuf, kita akan lihat bagaimana ia hidup dalam kejahatan dari saudara-saudaranya, bahkan juga penderitaan hidup yang kemudian muncul ketika saudara-saudaranya menjual ia. Ia dalam penderitaan hidup sampai pada posisi ketika ia boleh menjabat sebagai seorang yang berkuasa atas tanah Mesir. Yang justru ia lakukan, yang ditunjukkan dalam bacaan kita, bukannya menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam atas segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik kepadanya, khususnya saudara-saudaranya, tetapi justru melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Hal itu yang kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ia memperkenalkan diri, ia juga menangis sekeras-kerasnya dan mengaku bahwa dialah Yusuf, saudara yang mereka lakukan dengan tidak baik. Tanda ia mengaku adalah tanda di mana ia menggunakan kuasanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Proses dari mengaku ini adalah bagaimana ia boleh mengampuni, bagaimana ia boleh memaafkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Hal itu juga terlihat ketika saudara-saudaranya menanggapi apa yang menjadi pengakuan atau apa yang dilakukan oleh Yusuf dengan memperkenalkan dirinya. Bahkan saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Sebagai seorang pemimpin, Yusuf mungkin bisa saja untuk memerintah orang-orang lain, untuk kemudian menghukum, bahkan juga untuk membuat saudara-saudaranya menderita. Tetapi itu tidak dia lakukan. Dia justru mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Hal itu terlihat ketika kita baca di ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bahwa Yusuf tahu Tuhan menempatkan ia pada posisi saat ini untuk kehendak Tuhan, untuk memelihara keturunan Israel. Dan proses dari mengampuni, memaafkan, dan kemudian mengakui dirinya di hadapan saudara-saudaranya yang sudah menyakiti hatinya, bahkan membuat hidupnya menderita, adalah sungguh-sungguh bagaimana Yusuf
menghadapi tantangan utama dari dirinya sebagai seorang pemimpin, yaitu kekuasaan. Ia tidak menggunakan kekuasaannya semena-mena, tetapi ia menggunakan kekuasaannya untuk kehendak dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembelajaran kita pada hari ini adalah yang kita lihat dari Yusuf, hal utama saat menjadi pemimpin adalah mampu untuk memimpin diri sendiri. Hal itu berarti pemimpin bukan hanya orang yang punya jabatan, tetapi pemimpin juga adalah kita semua. Kita memimpin diri kita sendiri. Dan untuk itu, ketika kita belajar dari Yusuf, kita melihat bahwa kita harus memimpin diri kita sendiri sesuai dengan kehendaknya siapa? Tentu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan berarti mendatangkan damai sejahtera. Pemimpin yang menggunakan kuasanya atas yang dipimpin dengan penuh kasih sesuai dengan kasih Allah. Itulah pemimpin yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketika kita belajar dari Yusuf, kiranya kita dimampukan untuk menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah, yang mampu memimpin diri sendiri terutama, bahkan memimpin orang lain, dengan apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau bukan. Memimpin bukan dengan seenak hatinya, tetapi memimpin sungguh-sungguh dengan kasih seperti yang Tuhan tunjukkan, yang terlebih dahulu kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Ketika pada saat ini kita juga akan masuk dalam persidangan sinode ke-21 GPIB pada tanggal 26 sampai 31 Oktober nanti. Kita juga akan bersama-sama sebagai gereja memilih pemimpin sekaligus pelayan. Maka ketika kita diingatkan untuk menjadi pemimpin yang mampu memimpin diri sendiri, maka kita juga diingatkan untuk memilih pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup dalam kasih. Dan yang nantinya terpilih kiranya juga mampu untuk memimpin diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk menggunakan kuasa demi kepentingan sendiri. Kiranya Tuhan menuntun kita dalam menjalani hari hidup kita saat ini. Kita dimampukan untuk memimpin diri kita sendiri sesuai dengan kehendak Allah, melakukan setiap pekerjaan, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai juga dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita untuk menjadi Yusuf-Yusuf masa kini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan, melalui kisah Yusuf yang mau memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kami diingatkan untuk menjadi pemimpin, terutama memimpin diri sendiri dalam melakukan kehendak Allah. Mampukan kami ya Tuhan untuk membedakan yang mana yang adalah kehendak Allah, yang mana yang adalah kehendak diri kami sendiri. Mampukan kami dengan hikmat-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Dan di saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami di tengah kondisi saat ini ya Tuhan, pandemi COVID yang boleh ada di tengah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bersama-sama bersatu hati, untuk bersama-sama juga melakukan segala sesuatu untuk menyelesaikan pandemi COVID ini, baik melalui vaksin maupun melalui menjaga tetap protokol kesehatan untuk bersama-sama menuntaskan pandemi COVID ini dari kehidupan kami sebagai bangsa dan tanah air. Di saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya dalam pelayanan dan pergumulan, bahkan juga bagi GPIB di tengah persiapan untuk mempersiapkan persidangan sinode ke-21 GPIB. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai semua persiapan yang ada sehingga semuanya dapat berjalan baik dalam persidangan sinode yang akan kami laksanakan di minggu depan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menopang kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.